Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, bersama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita cintai daripada segenap keluarga besar Rumah Sakit Ridho Kasaluman, dari atasan hingga bawahan dan keseluruhan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan wal afiat bi taatillah wa rasulah. Mudah-mudahan segenap hajatnya dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang paling penting mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bisa hadir di tempat ini satu penghormatan dan kehormatan. Ini udah lama nih doangannya reuni, tapi alhamdulillah diberikan sehat walafiat dan silaturahmi bisa dijaga, dan insyaallah mudah-mudahan menjadi silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malikul Ahad Al-Badius Samad. Salawat baik salam terus kita berikan dan curahkan kepada Khatmatul Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa sahibi syafaat yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di waktu mulia yaitu Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, di hari Jumat ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama-sama untuk bisa mendengarkan bagaimana kisah teladan baginda Nabi Muhammad, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Hud ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna naqussu 'alaika min anba'i rasul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Allah Ta'ala menyatakan, dan telah kami kisahkan kepada wahai Muhammad kisah para anbiya, kisah para mursalin, bahkan bukan nabi bukan rasul pun diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah menceritakan Ashabul Kahfi, Allah menceritakan Sayyidina Luqman Al-Hakim, Allah menceritakan Sayyidatina Maryam bin Imran. Juga Allah banyak lagi menceritakan orang-orang saleh, orang-orang ini Allah di dalam Al-Quran. Apa tujuannya Allah menceritakan ini kepada baginda Nabi Muhammad? Manusabbitu bihi fu'adak, untuk memantapkan keyakinan baginda Nabi Muhammad, untuk mengokohkan hati baginda Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, apakah selama itu keimanan Nabi, keyakinan Nabi dan hati Nabi kepada Allah sampai Nabi membutuhkan dengan kisah para anbiya, para mursalin? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena keimanan Nabi, hati Nabi, kecintaan Nabi kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala telah sampai di dalam puncak kesempurnaan, sehingga Rasul sebetulnya tidak butuh dengan kisah para anbiya, para mursalin. Tetapi Rasul mengajarkan kepada kita bahwasannya apa? Hilangkan keegoisan. Di mana ada manfaat, di situ kita ambil dan kita terima. Padahal Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi, rajanya para rasul. Jadi artinya atasan tidak butuh kisah dari bawahan, tetapi para bawahan yang butuh dengan kisah atasan untuk bisa mencontoh, untuk bisa mencapai daripada kedudukan yang agung dan mulia, untuk inspirasi bawahan dengan kisahnya atasan. Tapi Nabi Muhammad SAW pangkatnya tinggi dan luhur. Nabi masih mendengarkan kisah bagaimana Allah menceritakan sosok Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain. Di dalam Al-Quran disimak baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daripada tarbiyah. Ini pendidikan buat kita. Setelah Nabi saja masih mendengarkan kisah orang-orang soleh, masa kita bukan Nabi, bukan Rasul, tidak mau menyimak daripada kisah mereka? Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, masa kita tidak mau mendengarkan kisah orang-orang soleh, khususnya kisah baginda Nabi Muhammad? Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik. Kenapa? Karena dengan kisah orang-orang baik itu akan memantapkan kita punya hati kepada Allah. Kita butuh yang namanya sosok yang bisa menginspirasi kita.
Sehingga yang paling tepat dia adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita heran, kita menghormat Nabi, kita kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Tapi terkadang kita jenuh mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Terkadang kita itu sudah bosan dengan kisah baginda Nabi Muhammad. Bahkan bisa dikatakan kita sudah terlalu jauh dari baginda Nabi Muhammad. Kita kenal Nabi Muhammad di mana? Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah, kesuksesannya di Madinah. Hanya sebatas ini. Anaknya namanya Sayyidatuna Fatimah, istrinya Sayyidatuna Khadijah dan juga Aisyah. Hanya sebatas itu kita kenal baginda Nabi Muhammad. Tapi kita nggak kenal bagaimana teladan Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana keluhuran baginda Nabi Muhammad dari berbagai macam aspeknya. Kita terkadang tidak mau mendengarkan. Tapi kalau kita mendapatkan kabar, kisah-kisah dari segenap artis-artis, Masya Allah, 2 hari 2 malam kita tungguin. Artis Korea, kita dengarnya misalnya, bahkan kita lebih mengenal artis Korea ketimbang Nabi Muhammad. Kita lebih mengenal artis-artis yang lain ketimbang Sayyidina Muhammad. Kita bisa tahu ini artis, dia pacarannya sama ini, selingkuhnya sama ini, kawinnya sama ini, beda-beda. Ini artis tanggal lahirnya sekian bulan ini, sampai zodiaknya tahu juga. Padahal itu semua ada manfaat. Ini artis tinggalnya di sini, ini artis kerjanya di sini, ini artis pendapatannya sekian, kita tahu, kita hafal. Biodatanya kayak gimana, kita tahu, kita hafal. Tapi bagaimana kita tidak bisa mengaplikasikan kepada baginda Nabi Muhammad? Kita tidak tahu bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad. Kita tidak tahu bagaimana Rasulullah, bagaimana kepribadiannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana daripada fisik baginda Nabi Muhammad. Sehingga sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Hasan al-Thabit membuat syair, membuat untayan mutiara pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Syair yang luar biasa. Beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam taraqatu aini wa ahsanu minka lam tarid nisa'u kulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad kulikta kama tasha. Beliau bilang begini, wa ajmalu minka lam taraqatu aini, yang lebih indah dari engkau wahai Nabi saya tak pernah lihat. Mata saya melihat yang paling indah adalah engkau Sayyidina Muhammad. Tidak ada sosok yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talid nisa'u, yang lebih baik dari engkau ya Rasulullah. Tidak ada seorang wanita pun pernah melahirkan sosok itu, karena manusia terbaik adalah engkau baginda Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta tanpa ada kekurangan, perfect, sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u, seakan-akan kau ciptakan dirimu dengan tanganmu sendiri, sesuai dengan apa yang kau mau. Sampai begitu pujian sahabat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi berdoa kepada Hasan al-Thabit. Nabi nggak bilang, jangan terlalu mulus kan kafir kamu, musyrik kamu, nggak boleh kamu puji apa kayak begitu. Ya, Nabi nggak bilang begitu. Bahkan Nabi apa melakukan? Nabi bikin mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan al-Thabit. Sebelum Nabi menyampaikan wahyu Allah, sebelum Nabi menyampaikan nasihat, Sayyidina Hasan al-Thabit turun naik atas mimbar untuk memberikan pujian kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi pujian kita itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan pujian para sahabat. Jadi tidak ada sejarahnya kita memuji Nabi terus kita mengkultuskan Nabi. Enggak. Kita memuji Nabi setinggi-tingginya itu semua daripada bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Kita puji Nabi sehebat-hebatnya, tetap kita yakini Nabi adalah hamba Allah. Kita tak akan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andai kata mau ditimbang-timbang pujian kita, nggak ada apa-apanya dibanding dengan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan lagu ke Rasulullah uswatun hasanah. Begitulah kehebatan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini didesain oleh Allah Taala sungguh luar biasa, sempurna. Jadi seakan-akan kita kadang-kadang suka bingung bagaimana kondisi Nabi. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat. 6 tahun ibundanya wafat. 8 tahun kakeknya wafat. Seakan-akan tidak melihat kok miris banget Nabi Muhammad ini. Dari usia kecil sudah ditinggal oleh orang-orang terkasih, oleh orang-orang tersayang. Ada apa? Tapi ada hikmah dari itu semua. Kenapa kok Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Muhammad ini ditinggal oleh orang-orang terkasih dari sejak kecil? Karena Allah ingin merawat baginda Nabi Muhammad secara utuh sampai dari kasih kesempatan yang lain. Allah Ta'ala ingin merawat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengatakan apa? Ad-dabari Rabbi ahsana ta'dibi, telah mendidik kepada Tuhanku dengan sebaik-baik pendidikan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada sosok baginda Nabi Muhammad.
Kalau kita bicara tentang akhlak luhur baginda Nabi Muhammad yang luar biasa, waktu habis ketika Nabi Muhammad belum habis, sampai salah seorang ulama mengatakan andai kata lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, maka semua akan habis dan waktu akan habis. Tapi cerita tentang baginda Nabi Muhammad, keistimewaannya, kebaikannya, kemuliaannya belum habis untuk diceritakan sepanjang. Luar biasa, sehingga kelihatan daripada baginda Nabi Muhammad kemuliaannya semenjak beliau itu jauh daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad. Jauh sebelum adanya Nabi Muhammad, Rasulullah sudah memiliki keistimewaan yang luar biasa, keunggulan yang luar biasa, sampai-sampai di dalam catatan sejarah Nabi Allah Musa itu pernah cemburu sama Nabi Muhammad. Cemburunya apa? Allah Ta'ala pernah menceritakan kepada Nabi Allah Musa sosok umat akhir zaman yang luar biasa. Ceritakan, wahai Musa, nanti akan ada umat akhir zaman yang mereka umurnya pendek, tapi amalan mereka melampaui umur mereka. Mereka itu bila bertobat aku ampuni, bila meminta aku berikan, mereka aku sayang, aku berikan rahmat dan lain sebagainya. Berulang kali berdosa dia tobat, aku kembali memberikan daripada maaf kepadanya. Begitu Allah agungkan ini umat ini hamba. Kemudian akhirnya Nabi Musa tanya, ya Allah, siapa kaum itu? Kelompoknya siapa? Kaumnya siapa? Umatnya siapa? Jadi umat terbaik itu menjadi umatku saja. Kata Allah lagi, wahai Musa, ini adalah umat kekasihmu Muhammadur Rasulullah. Nabi Musa bilang, ya Rabbi, kalau misalnya aku tidak bisa memiliki umat semacam itu, jadikan aku bagian umat itu, jadikan aku umat baginda Nabi Muhammad. Allah bilang, gak bisa wahai Musa, engkau adalah saudaranya Muhammad. Sampai begitu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad, yaitu kepada kita semua. Sehingga ini harus kita syukuri. Jangan sampai kita umat di dalam apa pundak kita dan sebelah kita hilang begitu saja. Karena apa? Karena lalainya kita kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini idola di atas idola. Jadi Nabi Muhammad ini sebagai panutan di atas panutan. Sehingga banyak kisah-kisah inspiratif dari Nabi Muhammad SAW. Sampai satu cerita, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh sosok pengemis. Datang ke rumahnya Rasulullah. Kemudian pengemis ini bilang, ya Rasulullah, saya minta haknya dari Allah Ta'ala buat saya. Jadi bahasanya minta sodakoh daripada hak Allah Ta'ala untuk orang-orang semacam itu. Dia bilang minta haknya Allah. Kemudian Nabi Muhammad bilang, wahai pengemis, saya tak punya apa-apa. Pengemis ini bilang, saya belum makan sehari semalam. Kata Nabi, saya belum makan 3 hari 3 malam. Lebih parah dari ente. Kemudian akhirnya ini pengemis bilang apa? Ya Rasulullah, tidak ada orang yang datang kepadamu kembali dengan tangan hampa, kembali dengan tangan kosong, itu tidak ada ya Rasulullah. Nah Rasulullah sebelum pengemis itu datang, ada satu sahabat Nabi datang ngasih jubah. Ada yang memiliki kayak garis panjang begini, cuman dia itu tidak ada kancingnya, itu namanya jubah. Ada yang kasih jubah kepada Rasulullah. Baru dipegang sama Nabi, dimasukkan ke lemari. Suruh Aisyah simpan di lemari, saya dapat hadiah dari sahabat. Kemudian pengemis ini datang. Lalu kemudian Nabi bilang, wahai pengemis, saya tak punya uang, tapi saya kasih aja jubah. Nanti kamu buang ke pasar, uangnya buat dimakan. Ya udah tak apa-apa. Karena si Aisyah simpan, wahai Aisyah, ambilkan jubah. Diambil, diberikan kepada Nabi, dipegang sama Nabi, belum dipakai, baru dipegang, diberikan kepada pengemis. Bawa ke pasar ini buat makan. Kira itu pengemis, dibawa ke pasar, dilelang sama dia. Sahabat kumpul, nih. Saya dapat jubahnya Rasulullah. Yang pengen punya jubah Nabi, ayo sekarang saya lelang, kasih harga terbaik. Dilelang sama ini pengemis. Ada satu orang tua, buta dari lahir, tapi dia itu kaya raya, dia punya budak. Dia punya budak kemana-mana sama budaknya. Kemudian ini orang tua bilang, budak, kamu dengar gak? Jubah Nabi mau dilelang. Iya tuan, ikut. Pokoknya gimana caranya harus saya yang dapat, harus saya beli. Harga berapapun ambil. Bayarin, apa-apa. Sudah, ikut pelelangan. Sampai diceritakan itu jubah laku dengan harga yang sangat tinggi, sampai membuat pengemis jadi kaya raya gara-gara jual jubah baginda Nabi Muhammad. Pengemis jadi kaya raya. Jadi itu bisa bayarin berapa harganya. Sudah. Diambil oleh itu budak, dibayar oleh itu tua, diberikan kepada itu tua. Kemudian apa? Tuan ini bilang, yang orang buta ini bilang, yang orang udah sepuh, udah buta ini bilang. Dia cium pipi jubahnya Nabi Muhammad, kemudian dia doa kepada Allah, ya Allah,
dengan kemuliaan kekasihmu dan kekasihmu Muhammad Rasulullah, pemilik jubah ini, aku harap ya Allah kau berikan aku penglihatan karena aku pengen mandang wajahnya Rasulullah. Kemudian dicium sampai ke wajahnya dan lain sebagainya. Sudah, subhanallah, ketika dia buka mata langsung diberikan penglihatan oleh Allah, dia bisa lihat. Ini orang luar biasa gembiranya. Dia bilang sama budak, antarin saya ke rumahnya Rasulullah. Ini orang budak, dia tak tahu rumah Nabi Muhammad walaupun dia sudah sering datang. Kemudian akhirnya ayo diajak ke rumah Nabi Muhammad, diketok pintu. Ketok itu keluar Nabi Muhammad. Kemudian akhirnya apa? Ini orang tua bilang, ya Rasulullah, aku ini mau ngasih hadiah. Hadiah apa? Jubah. Dia baru keluar tadi ke jubah, udah balik lagi. Baru keluar, yang bilang Nabi Muhammad. Ya kan, dia semua terima kasih banyak. Kemudian orang tua itu mengatakan, ya Rasulullah, tahukah kau jubahmu ini telah apa? Telah memperkaya seorang budak dan memperkaya orang pengemis yang tadi ngemis jadi kaya dia karena jual daripada jubahmu. Yang kedua, karena jubahmu ini orang yang buta bisa melihat. Dan yang ketiga, dia ngomong sama budaknya juga, sekarang kamu saya bebasin, saya merdekain karena saya gembira. Kemudian memerdekakan seorang budak. Dan saat ini jubah ini kembali kepada tanganmu. Diterima oleh Nabi Muhammad, semuanya kembali dengan bahagia. Kemudian akhirnya dia bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, biarkah kau jubah ini keluar, aku infakkan, aku sedekahkan. Kemudian jubah ini kembali dengan membawa keberkahan yang luar biasa. Orang yang tak bisa melihat, budak yang bertahun-tahun menjadi budak merdeka. Jadi budak itu hajat yang terbesar, harapan dia satu dalam hidupnya, merdeka, jadi orang merdeka. Itu hajat yang besar. Sampai Nabi bilang apa? Nabi itu memberikan daripada kabar, memberikan daripada satu kabar gembira. Orang yang memerdekakan budak itu pahalanya sangat luar biasa. Kenapa? Nabi ingin membasmi daripada perbudakan. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin sampai apa? Membasmi perbudakan. Jadi tidak ada perbudakan karena apa? Perjuangan baginda Nabi Muhammad. Budak merdeka. Orang miskin, pengemis jadi kaya sebab ini. Dimasukkan kembali kepada lemari. Ya, muter-muter itu juga, tapi bawa keberkahan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada asar Nabi Muhammad, ada apa? Ada tapak tilasnya Nabi. Padahal baru dipegang, belum dipakai sama baginda Nabi Muhammad. Ya Allah. Sehingga Nabi bilang apa? La yaqisu malu shadaqah, tidak bakal berkurang harta yang disodakohkan. Bal yazdad. Nanti sampai ulang 3 kali, tapi ditambah dan ditambah. Dan itu sudah jelas dan itu pasti. Nabi akan memberikan daripada kabar gembira. Tapi terkadang kitanya suka nggak sadar kalau itu rezeki dari Allah Taala sebab kita sedekah. Mungkin kita dapat rezeki dari Allah Taala banyak sebab apa? Sebab sedekah kita 20 tahun yang lalu. Kita nggak sengaja ngasih uang orang 2.000 rupiah pengemis di jalan, itu lupa. Karena biasanya uang kecil yang lupa, kalau uang kecil diingat-ingat. Kan begitu. Kalau uang kecil dia lupa. Maaf, sampai ulama-ulama bilang apa? Kalau sodako itu seperti buah kotoran. Orang kalau sodako yang ikhlas seperti buah kotoran. Habis itu buah kotoran, terus buah apa? Itu lupa, itu nggak mau tahu. Jangan ada orang didenari orang buah kotoran. Nah, begitu orang sodako yang ikhlas, dia sodako itu selesai, dia nggak mau tahu, dia lupa udah. Nah itu yang ikhlas. Tapi kalau masih diingat-ingat, dia menjual 50.000, kita ilmunya Jumatan 3 kali minggu. Nah, ini namanya nggak ikhlas. Ya, tapi begitulah ajaran baginda Nabi Muhammad. Allah Taala kasih kita rezeki mungkin karena kita memberikan sesuatu, dengan sesuatu itu kita lupa. Kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah yang lain Nabi Muhammad itu pernah ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar sebagai mertua datang sama Rasulullah, datang sama Siti Aisyah sama putrinya. Jika Rasulullah telah wafat, dia tanya, wahai Aisyah, wahai putriku, Nabi Muhammad ini hari-harinya gimana sih? Apa yang istiqomahkan sama Nabi? Saya pengen lanjutin. Kemudian tidak Aisyah bilang, Rasulullah itu sehari 3 kali datang ke rumah satu orang tua, ibu-ibu. Itu matanya buta orang Yahudi, rumahnya di pojok pasar. Itu Rasulullah ke sana bawa makanan dan Nabi datang ke sana. Itu setiap hari berpuluh-puluh tahun Rasulullah datang ke sana. Oh baik, saya lanjutin. Aku akan bikin makanan, kemudian jalan ke rumah ibu Yahudi, sampai di depan rumah Yahudi dia ketok pintu. Tapi dia hanya mengetok saja, dia nggak mengeluarkan suara, karena dia nggak mau Yahudi itu tahu kalau ada yang ganti. Dia maunya biar Yahudi itu tahu ini adalah Nabi Muhammad yang terus meneruskan. Sudah.
Datang ke rumah itu Yahudi, dibukakan pintu, sudah seperti biasa datang, kemudian akhirnya disuapin. Jadi Nabi itu kalau masih makan disuapin sama itu Yahudi. Dan ini Yahudi tidak ada daripada kerabatnya yang nengokin, yang nemenin, yang lihat tidak ada. Hanya bagi Nabi Muhammad yang perhatian. Datang kemudian di situ kasih makan, disuapin, kasih makan. Kemudian ini Yahudi bilang, anak muda, seperti biasa, yang sudah berjalan lama, ya, saya selalu memberi pesan kepadamu. Pesan ini simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Dan ini pesan sehari 3 kali saya kasih. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Saya harap kamu hafal. Apa pesannya? Jangan ikuti Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad penipu, Muhammad orang jahat. Jangan ikuti dia. Kata dia begini. Nanti senang banget. Rasulullah masih berbuat baik, istiqomah berpuluh-puluh tahun sampai wafat kepada orang yang caci maki dia di depan mata. Ini kita kalau lagi ketemu orang buta, kita berbuat baik ya, dia kasih duit, kemudian dia caci maki kita, masya Allah, paling kita jahilin itu orang. Ini orang jadi baik nggak tahu diri lagi. Udah kalau ngaku, kalau kita nggak baik, besok kita nggak ngasih lagi. Tapi Nabi Muhammad terus berlanjut istiqomah. Nanti senang banget, begitu tabahnya nanti. Begitu lapang dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah itu ini nenek bilang, pemuda, kayaknya kamu bukan orang yang biasa nih. Dia orang lain nih pasti nih. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ibu tahu dari mana? Kan ibu tak lihat. Ibu tahu dari mana kalau saya orang lain? Sampai kata dia orang tua, ini nenek bilang, orang yang biasa ngasih makan saya, dia tahu saya orang berusia. Gigi saya ini sudah habis di jalan. Jadi sebelum dia ngasih makan ke saya, dia akan lembutkan dengan tangannya. Kemudian dia baru masukin ke mulut saya. Tapi kamu nggak dilembutin langsung main ngasih aja. Tapi kalau dia yang dahulu, dia lembutin dulu sampai lembut itu makanan baru disuapin ke saya. Dan yang berbeda dari engkau, yang paling terlihat berbeda dari engkau, kalau orang yang biasa, yang dahulu ngasih makan saya hari-hari yang lalu, ketika masuk suapannya, jari-jarinya masuk ke mulut saya bisa merasakan terpancar dari ujung-ujung jarinya rasa kasih sayang yang dalam kepada saya. Kita kalau ke mulut bisa ngerasain rasa asin, manis, asam, kan gitu. Tapi kita nggak bisa ngerasain sifat rasa kasih sayang. Tapi salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad terpancar dari ujung jemarinya rasa kasih sayang yang dalam sampai bisa dirasain sampai itu berubah. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar sudah dicaci, sudah dimaki, setiap hari masih memberikan makan, bahkan masih memberikan rasa kasih sayang yang dalam. Kemudian akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang, Bu, asal itu tahu, orang yang biasa kasih makan ibu, orang yang udah meninggal, baru saja meninggal. Hah? Siapa dia? Aku belum pernah belum sempat mengucapkan terima kasih. Siapa dia? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia adalah orang yang setiap hari kamu caci. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Nah, disitu ya Allah. Saya jahat tapi dibalas baik. Lalu kemudian akhirnya apa? Kemudian tanya, kamu siapa? Aku adalah Abu Bakar, sahabatnya Muhammad. Kemudian ibu mengatakan, wahai Abu Bakar, saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Itulah daripada sifat baginda Nabi Muhammad. Sifatnya Rasulullah. Belum lagi sifat Nabi Muhammad kepada keluarga. Rasulullah itu rahmat sama keluarga, sama mantu akur, sama anak akur. Sampai-sampai pernah Rasulullah datang ke rumah Sayyidatina Fatimah. Datang ke rumah Siti Fatimah, dilihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain nangis. Siti Fatimah dalam rumah, kedengaran suara tangisannya sampai luar. Kemudian Nabi ketok pintu. Biasanya kalau Nabi datang, Siti Fatimah langsung bukain. Tapi untuk saat itu Nabi dari bukain pintu, Siti Fatimah tanya dulu, wahai ayah, datangnya sendiri apa sama teman? Nabi bilang, sekarang saya bareng sama teman. Biasanya sendiri datang. Sekarang saya sama teman. Apa kata Siti Fatimah? Maaf ayah, saya belum bisa buka pintu karena saya buka Allah. Rasul tanya, kok bisa? Apa kata Siti Fatimah? Wahai ayah, ketahuilah, rumah tangga saya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini punya anak dua tuh, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Anaknya Sayyidina Ali sama Siti Fatimah sebetulnya bukan dua, yang kita kenal cuma dua, anaknya ada 6.
Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Husain, Ruqayyah, Sayyidina Fatimah. Ada 6 anaknya. Ketika datang Siti Fatimah cerita, wahai ayah, rumah tangga saya ini putri Nabi ya, putri tercinta Nabi, putri paling setia dengan Nabi Muhammad, yang istimewa, yang mana Siti Fatimah ini hadiah dari Allah Ta'ala. Banyak kisah-kisahnya. Beliau bilang, wahai ayah, rumah tangga saya dengan Sayyidina Ali cuma punya 1 setel pakaian doang, yang dipakai kedua. Kalau Sayyidina Ali keluar dari nafkah, pakaian itu dipakai, saya di rumah buka aurat, hanya memakai pakaian tapi buka aurat. Tapi kalau saya ke pasar, Sayyidina Ali di rumah nggak keluar karena buka aurat. Bayangin, ini putri Nabi, putri tercintanya Rasulullah, Siti Fatimah. Ini putri atau ratunya orang-orang Islam, ratunya muslimah setelah Sayyidatuna Khadijah. 1 pakaian dipakai berdua. Sekarang kalau kita lihat-lihat di lemari kita, pakaian kita ada berapa banyak? Dan itu masih ngomong sama suami, saya nggak punya baju nih. Ya Allah. Terus itu yang di lemari apaan? Taplak meja. Masih terlihat nggak punya baju. Sampai di lemari itu lebih banyak pakaian itu ketimbang suami. Emang setiap iya. komandannya pasti dilakukan beli baju dong, nggak ada baju dari mana apa? Masya Allah. Lihat keluarga dari Siti Fatimah. Akhirnya apa? Rasulullah tanya, baik Fatimah, itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain nanti kenapa? Lapar wahai Nabi, sehari semalam belum masuk makanan ke lambungnya. Saya juga belum makan, Sayyidina Ali juga belum makan. Sekarang Sayyidina Ali lagi keluar di cari nafkah. Dan juga banyak polemik sekarang, mantu sama mertua tak akur. Apalagi kondisinya kalau menantunya gak punya uang, habis menantunya di pabrik pahit. Datangnya mertua rumah anaknya, anak cucu nangis, jangan nangis, lapar mau makan sehari semalam, emang bego suami lu, kurang ajar ya. Nikah sama anak gue bukan dibahagiain, malah sengsara. Benar apa enggak? Itu jujur-jujuran saja. Kalau pun nggak keluar kata-kata itu minimal apa? Antinya langsung, memang lu salah pilih mantu ini. Benar apa enggak? Lucu sampai kelaparan. Dan sekarang di rumah pakai begini aja, ini nggak ada lagi cuma 1 sekali pakai 2, besok dicair ke dia. Langsung dikat begitu, diponis sama dia. Rumah tangga nggak ada yang akur di dalam begitu. Tapi lihat bagaimana sosok Nabi Muhammad sebagai mertua kepada menantu. Kalau menantunya luar biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipuji oleh Nabi, ayah Ali bin Abi Thalib, wa Ali babu akqamanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Paman awal dan Madinah yakni Habib Babila. Siapa yang pengen masuk papanya ilmu cukup melalui pintunya. Artinya nanti kalau punya pertanyaan apapun, gak usah tanya sama saya, sama Sayyidina Ali sudah cukup bisa dijawab. Dilihat menantunya luar biasa. Apa kata Nabi? Kesian suamimu, dia sudah berjuang, dia sudah berusaha. Nah ini juga ini jadi menantu tahu diri. Kalau tak pengen berantem sama mertua, dia tahu diri. Udah kita nggak bisa ngasih uang jajan ke istri, anak nangis, kerjaan yang mabar, jangan. Ini ya kerjaan udah nganggur, mabar lagi. Udah gitu kita kuota lebih ini. Luar biasa. Ya nggak mau kerja, ya jelas daripada mertua ngamuk. Tapi kalau Sayyidina Ali nunjukin dia berusaha kerja lagi pulang. Jadi dalam keadaan miskin demikian, ya Rasulullah memaklumi, nah ini udah miskin, ngangkut, udah gitu males lagi, udah kayak kepuk di rumah mulu. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi marah sama Sayyidina? Dan juga apakah Nabi gengsi buat membantu perekonomian anak dan menantunya? Enggak. Tapi ini sosok Nabi Muhammad sebagai mertua. Apa pelajaran berarti dari pendidikan. Nabi akan tunggu sebentar wahai Fatimah. Kemudian akhirnya ini sahabatnya pulang. Apa yang Nabi lakukan? Nabi ke pasar. Nabi ke pasar, Nabi teriak. Nabi mengumumkan, yang untuk karyawan siapa? Saya siap jadi karyawan. Ya Nabi mulia, manusia mulia. Dari karyawan. Artinya apa? Rasulullah itu suka sama orang yang kerja keras. Jangan mentang-mentang pangkatnya tinggi ini dan lain sebagainya, makhluk kerja keras salah. Ya Rasulullah, pangkat sudah tinggi, tapi laki-laki kenapa? Nabi kasih ajar apa? Ya kerja keras kita. Cari nafkah. Rasulullah dagang, Rasulullah cari nafkah, Rasulullah mencari hal yang halal. Itu Nabi Muhammad berbuat kepada
mau nyoba apa? Mau cari idola macam apa? Mau sosok jenderal yang luar biasa, Nabi Muhammad jenderal yang paling hebat. Sosok apa? Suami idaman, Nabi Muhammad suami idaman. Mau sosok apa? Istri idaman, Nabi Muhammad punya istri-istri yang idaman, yang mana telah sukses menjadi istri-istrinya. Mau jadi apa? Mau jadi anak-anak yang soleh, Nabi Muhammad anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Mau apa lagi? Mau sosok pedagang yang sukses, Nabi Muhammad pedagang yang sukses. Apapun itu, apapun profesimu, Nabi Muhammad sudah mencontohkan. Mau apa? Dokter, Nabi Muhammad dokter yang paling hebat. Qatadah matanya mau keluar ketika peperangan, udah keluar, datang kepada Nabi. Orang perang, mata udah pengen copot, datang sama Nabi Rasulullah, obatin dong, ini lagi perang nih. Sama Nabi diobatin, dikasih udah, dipelin, langsung sembuh. Bahkan matanya Qatadah nggak pernah sakit seumur hidupnya. Dan Qatadah habis diobatin sama Nabi di waktu jihad, akhirnya peperangan lagi diobatin, ya baru kena silat sedikit lagi berjuangnya, kamu udah. Kalau takut, ngeri. Ini yang virus sakit sampai tadi ya. Mental tempe. Kok ada di rumah matanya berjuang lagi, nggak ada kapoknya. Kemudian apa? Satu waktu Rasulullah pernah kena sakit mata. Ya, pernah sakit mata. Waktu Rasulullah bisa dia karena Allah yang menunjuk Nabi Muhammad itu manusia macam kalian, tapi punya kelebihan. Basyarun, lah saja manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Dulu Nabi masih kecil, belum diutus jadi Nabi. Ada ahli kitab, pendeta ahli kitab. Ya, nah pendeta ini terkenal. Pendeta ini terkenal menjadi tabib, jadi dokter. Dokternya di sana beda nih. Kalau dokter di sana main doa. Ya, terkenal orang yang berobat apapun penyakitnya beres. Jadi terkenal. Akhirnya apa? Karena beliau bawa ke Rasulullah, bawa Rasulullah untuk berobat. Dilihatin sama yang ahli kitab ini orang ada tanda-tanda pengertian. Ahli kitab itu ya derajatnya sama seperti orang Islam. Makanya di dalam syariat ahli kitab ya orang Nasrani yang asli namanya ahli kitab, sekarang sudah ada punah. Ahli kitab itu kalau nikah sama orang Muslim hukumnya sah. Dan sekarang ahli kitab sudah tidak ada, yang ada Nasrani sekarang. Dia ini tanda-tanda kenabian ada, di kitabnya ada, dan ini ahli kitab beriman sama Nabi Muhammad. Cuma kan dia tidak hidup setelah Rasulullah diutus. Dia hidupnya setelah dia hidupnya itu Rasulullah belum diutus jadi Nabi. Ada. Jadi dia tanda-tanda kenabian. Tentang nggak salah lagi pastinya. Sudah. Kemudian tanya sama paman beliau, Betul, ini anak, bapaknya di mana? Meninggal. Ibunya kemana? Udah meninggal. Fix. Benar udah. Karena Nabi Perhasil itu orang tuanya wafat, orang tuanya sudah meninggal dan pasti akhirnya. Akhirnya sudah datang Rasulullah. Dia tolong diobatin sehingga ponakan anaknya sakit. Kata-kata ahli kitab ini, ketahuilah Talib, sesungguhnya aku ini terkenal bisa ngobatin semua orang karena satu, setiap saya pengen ngobatin orang, saya selalu tawasul dengan anak ini. Ya Allah, dengan kemuliaan hamba-Mu yang bernama Muhammad yang akan menjadi Nabi, obati penyakit orang-orang. Gara-gara tawasul dengan anak ini, akhirnya aku bisa. Bukan aku yang punya kelebihan, anak ini yang punya kelebihan. Obatnya ada di dirinya. Apa kata ahli kitab? Wahai anak, ludahkan tanganku. Diludahin sama Rasulullah, diusapin di matanya Nabi Muhammad, baik seperti sebelumnya. Kemudian sisa ludahnya dilakukan ke wajahnya ahli kitab untuk mengambil barokah dari baginda Nabi Muhammad. Lihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam